Baik, selanjutnya kita akan coba verifikasi teks yang ada di sini. Kalau kita observasi lebih, di sini kita bisa kustomisasi namanya. Semisal saya input username-nya Setianto, kemudian input passwordnya, lalu sign in. Maka yang terjadi adalah hello Setianto. Begitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa verifikasi, tapi parameter yang akan kita verifikasi itu sifatnya dinamis atau tergantung inputan user. Langkah pertama seperti biasa, kita cari tahu dulu lokatornya. Di sini kita dapat lokator tag name ya, H2. Kalau kita tulis dengan CSS, atau kalau mau coba tulis menggunakan XPath, kita tambahkan slash di depannya. Seperti ini. Nah, ini dapat nih elemen pada Hello Setiantonya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan sintaks tag name pada Selenium. Itu terserah kalian. Intinya ada berbagai macam cara untuk membuat sebuah lokator. Dan ada lagi konsep lain terkait pembuatan lokator yang saat ini kita akan buat. Kita bisa membuat lokatornya dengan cara menelusuri dari parent ke childnya. Seperti ini misalnya. Saya akan coba membuat dengan CSS ya. Nah, ini kan H2, parentnya adalah div ya. Jadi kita ambil elemennya di sini, kita jadikan lokator. Div buka kurung, lalu atributnya di sini ada kelas sama dengan value-nya apa? Value-nya adalah login container. Login container, kutip, tutup, enter. Dapat nih, kita dapat parent-nya, lalu kita mau turun ke bawah nih, ke tag name-nya. Kalau di CSS, kita tinggal spasi aja, lalu ketik tag name-nya H2. Maka secara otomatis lokator yang kita buat merujuk pada elemen yang ada di sini. Itu. Jadi konsep ini dinamakan parent to child. Atau kalau teman-teman mau membuat lokatornya dengan XPath, gampang. Jadi spasinya kita hapus, lalu tambah slash. Di bagian depan double slash, lalu bagian atributnya kita tambahkan add. Nah, ini adalah XPath. Enter. Dapat ya? One element matching, sama aja ya. Kita dapat lokatornya. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam assertion. Di sini assert equals driver.find element by CSS selector. Kita input di sini, lalu kita ambil teksnya .get text. Kemudian expected resultnya adalah kalimat yang akan kita verifikasi. Di sini tulisannya hello Setianto, koma. Kita copy aja ya, kita copy, taruh di sini. Oke, nah kalau begini kan kita namanya hardcode ya, sedangkan Setianto di sini bisa berubah-ubah namanya sesuai dengan inputan user. Jadi untuk menanggulanginya, kita akan pindahkan Setianto ini menjadi variabel nama dengan tipe data string. Jadi di atas kita inisialisasi variabelnya. Contoh string nama sama dengan kutip 2 Setianto titik koma. Nah, kemudian nama di sini kita masukkan ke dalam input username supaya lebih dinamis ya. Jadi yang akan dimasukkan username-nya adalah si Setianto. Kemudian di bagian
assertion ini kita kurang titik koma. Bagian assertionnya, Setiantonya kita hapus. Lalu hello kutip 2 plus variabel stringnya yaitu nama, plus lagi si komanya kita juga ikut sertakan ya, jadi kita tambahkan kutip 2 lagi di sini. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, oh ya, hello spasi ya, ada spasinya, nanti namanya siapa, lalu ada komanya. Sudah begini, selesai. Kita coba logout ya, langsung logout aja. Ini yang terakhir, kita akan klik tombol logout, lalu kita coba tutup browsernya. Seperti biasa, kita cari lokatornya. Kita dapat button dengan atribut kelas logout button. Kita bisa aja mengambil lokator pada tombol logout ini menggunakan CSS atau Expath dengan button, lalu atributnya kelas logout button gitu ya. Tapi di sini saya akan menggunakan cara pengambilan lokator yang lain lagi. Kita perbanyak konsepnya. Harap bersabar ya teman-teman, memang banyak kreasi untuk menciptakan sebuah lokator, maka dari itu teman-teman harus sabar untuk belajar mengenali pembuatan lokator pada Selenium, karena di sini yang paling penting gitu. Saya jamin kalau teman-teman sudah di luar kepala untuk membuat sebuah lokator, saya yakin kedepannya nanti teman-teman akan mudah ketika dihadapkan dengan website yang elemennya itu tidak didefinisikan oleh developernya gitu ya. Jadi ini adalah pengenalan lokator sebagai basic landasan kita untuk automation Selenium gitu. Kembali ke materi, kita perhatikan di sini ada tombol, dan lokator yang saya mau buat itu hanya bisa di Expath. Ini spesial pada Expath karena di Expath kita bisa mencari lokator berdasarkan teks pada elemennya, nggak peduli tipe tag name itu apa gitu, entah itu div, h2, p, button tuh bebas, nggak peduli. Kita akan menggunakan teksnya ya untuk berinteraksi dengan elemennya. Kita masukkan tag name-nya, button, kurung siku, lalu teks. Oke, di plugins itu udah memberi suggestion ya, cuman sebisa mungkin kita tidak boleh memakai suggestion yang ada di sini karena untuk melatih diri kita sendiri supaya hafal atau paham mengenai pembuatan lokator secara mandiri. Kutip lalu log out. Di enter, di sini 0 elemen matching. Kenapa? Karena logout yang saya ketik hurufnya kapital, sedangkan di value-nya di sini logoutnya hanya huruf L dan O yang besar. Kita ubah ya. Nah, seperti itu. Coba kita enter. Dapat, dan yang ter-highlight adalah logoutnya. Itu sebenarnya kita juga udah belajar mengenai link text ya pada Selenium. Jadi kalau kita observe di lokator Selenium pertama, kita pernah pakai link text. Nah, ini dia. Kita mengandalkan teksnya untuk kita berinteraksi. Kita klik gitu elemennya. Cuman untuk link text ini hanya bisa pada tag name yang awalannya A atau sifatnya link ya, diklik gitu, hanya link yang diklik gitu. Cuman kalau Expath ini kita bisa kreasikan mau itu button, mau itu div, h2, p, dan lain sebagainya. Di Expath tidak mempermasalahkan itu, dan ini dapat elemen matching. Bahkan di Expath atau di CSS pun kita juga bisa menggunakan asterisk ya. Jadi si button ini kita ganti dengan asterisk. Maksudnya apa? Si asterisk ini akan mencari seluruh elemen asalkan value-nya adalah ini, logout. Itu untungnya di website ini kalau kita ketikkan seperti ini, di enter,
dia tetap dapat satu elemen matching. Kalau semisal ada lebih dari satu value yang sama dengan lockout pada teksnya, maka lebih dari satu elemen yang akan ditemukan oleh Selenium gitu. Jadi sangat berhati-hati ya kalau memang mau menggunakan asterisk di sini gitu. Oke, kita copy aja, kita masukkan ke dalam Eclipse-nya. Selenium 2 driver.find element by XPath. Di sini kita akan klik selesai, lalu kita mau tutup browsernya, close. Oke deh, selesai sampai sini. Coba kita jalankan. Oke, berhenti ya. Kita dapat error. Errornya apa ya? Coba kita lihat dulu. Errornya adalah find element CSS selector value. Oh, ini tuh XPath. Kita mau pakai CSS selector ya. Kita nggak perlu pakai slash slash, nggak perlu pakai add, nggak perlu juga pakai slash di sini. Ganti spasi. Save. Coba kita run ulang. Ya, berhasil ya, berhasil close. Di sini ada error. Secara sintaks ini sudah berhasil dan tidak ada error terkait sintaks. Gitu teman-teman. Untuk driver close ini maksudnya untuk menutup tab pada browser yang terakhir dibuka ya. Cuman lebih afdol lagi kalau kita mau menutup browser, kita bisa pakai driver.quit namanya. Itu. Jadi kalau kita jalankan ya sama aja, dia akan keluar browsernya. Oke, seperti itu. Oke, paling segitu dulu untuk pembahasannya. Kita lanjutkan di video berikutnya.